Pasara mo na yan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari Fakultas Teknik Informatika STIMIK Adiguna Palu dengan NIM 55-2012-2065 kelas TI 6.4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode SAW dengan studi kasus, rekomendasi tempat wisata berdasarkan preferensi pengunjung. Pengertian Simple Adaptive Weighting atau SAW. Metode Simple Adaptive Weighting atau SAW merupakan salah satu teknik dalam pengambilan keputusan multi kriteria atau Multi Criteria Decision Making (MCDM). SAW digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan sejumlah kriteria dengan cara melakukan pembobotan dan normalisasi. Prinsip dasar SAW. Yang pertama, penjumlahan terbobot. SAW bekerja dengan menghitung jumlah bobot dari semua kriteria untuk masing-masing alternatif. Setiap nilai kriteria dikalikan dengan bobotnya, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan skor akhir. Yang kedua, normalisasi data. Karena kriteria bisa memiliki satuan atau skala yang berbeda, data perlu dinormalisasi agar setara. Normalisasi dilakukan dengan membagi nilai pada setiap kriteria dengan nilai maksimum atau untuk atribut keuntungan atau dengan nilai minimum untuk atribut biaya. Yang ketiga, pemilihan alternatif terbaik. Alternatif dengan nilai preferensi tertinggi dianggap sebagai pilihan terbaik. Adapun keunggulan dari SAW yaitu mudah diterapkan dan dipahami. Menggunakan metode pembobotan langsung sehingga sederhana dan cepat. Cocok untuk masalah dengan banyak kriteria. Selanjutnya, pengimplementasian algoritma atau langkah metode Simple Adaptive Weighting SAW. Langkah yang pertama, menentukan kriteria dan bobotnya. Kriteria yang dipilih: jarak C1, jarak atau C1, semakin dekat semakin baik atau atribut biaya. Biaya C2, semakin murah semakin baik atau atribut biaya. Fasilitas atau C3, semakin lengkap semakin baik. Atribut keuntungan. Rating pengunjung atau C4, semakin tinggi semakin baik atau atribut keuntungan. Bobot kriteria, misalnya jarak atau C1 sama dengan 0,3, biaya atau C2 sama dengan 0,2, fasilitas atau C3 sama dengan 0,25, rating atau C4 sama dengan 0,25. Bobot ditentukan berdasarkan preferensi pengunjung atau kebijakan tertentu. Menggunakan rumus sigma W sama dengan 1. Langkah yang kedua, menyusun matriks keputusan. Buat matriks yang memuat alternatif tempat wisata dan nilai dari masing-masing kriteria. Tempat wisata Mantan Timali memiliki jarak
10 km, biaya 50.000. Fasilitas skala 1 sampai 5 yaitu 4. Rating skala 1 sampai 5 yaitu 4. Kamnel jarak 5 km, biaya 30.000. Fasilitas 3, rating 5. Salena jarak 8 km, biaya 40.000. Fasilitas 5, rating 3. Langkah yang ketiga, normalisasi matriks keputusan. Normalisasi dilakukan agar nilai berada pada skala yang sama. Yang pertama, untuk kriteria keuntungan dalam kurung fasilitas rating dengan rumus RIJ sama dengan A sub IJ dibagi max dalam kurung A sub IJ. Untuk kriteria biaya dalam kurung jarak biaya R sub IJ sama dengan min dalam kurung A sub IJ dibagi A sub IJ. Rumus yang pertama digunakan untuk mencari fasilitas serta rating. Sedangkan rumus yang kedua digunakan untuk mencari jarak dan biaya, yaitu dengan cara membagikan nilai mutlak suatu kriteria dengan nilai max suatu kriteria. Ini rumus yang pertama untuk mencari fasilitas, rating, dan rating. Sedangkan yang kedua ini membagikan nilai paling rendah dari seluruh kriteria dengan nilai mutlak kriteria, yaitu dengan contoh seperti berikut. Untuk mencari jarak biaya, yaitu menggunakan rumus yang kedua. Minimalnya di sini yaitu di antara 3 ini adalah 5. Berarti 5 dibagi 10. Maka hasilnya 0,5. Sedangkan di sini 30 dibagi 50.000 di biaya, kriteria biaya. Maka hasilnya 0,6. Sedangkan di fasilitas rating, dia adalah nilai mutlak suatu kriteria, yaitu 4 dibagi dengan nilai max, yaitu 5. Berarti 4 dibagi 5 sama dengan 0,8. Begitu juga dengan rating. 4 dibagi dengan 5 nilai max-nya sama dengan 0,8. Dan begitu seterusnya. Lanjut, langkah keempat, menghitung nilai preferensi. Hitung nilai preferensi dalam kurung PI dari setiap alternatif. V nilai mutlak V sub I sama dengan sigma dalam kurung W sub J dikali R sub IJ. Contoh perhitungan. V dalam kurung mantan timali sama dengan 0,3 dikali 0,5 ditambah 0,2 dikali 0,6 ditambah 0,25 dikali 0,8 tambah 0,25 dikali 0,8 sama dengan 0,15 ditambah 0,12 ditambah 0,2 tambah 0,2, maka hasilnya 0,67. Nilainya ini didapat dari 0,3 ini ditentukan dari nilai bobot kriterianya. Ini jarak C1 0,3,
Maka di sini 0,3 semua. Dan di sini 0,2 biaya. Fasilitasnya 0,25, ratingnya 0,25. Begitupun di sini. Yang keduanya, di sini yang sebelah kiri semua ini dalam kurung, itu didapatkan dari bobot kriteria, nilai bobot kriteria. Itu ada 0,3, 0,2, 0,25, 0,25. Sedangkan yang kanannya didapat dari normalisasi, nilai normalisasi di setiap kriteria. Ada 0,5 di Mantan Timali, Kamnel 1,0 dan 0,625 di Salena. Langkah yang kelima, menentukan peringkat alternatif. Nilai preferensi terbesar adalah pilihan terbaik. Kamnel dengan 0,9 lebih besar dari Salena 0,7375, lebih besar dari Mantan Timali 0,67. Kesimpulannya adalah tempat wisata Kamnel adalah pilihan yang terbaik berdasarkan preferensi pengunjung, dikarenakan memiliki nilai yang paling besar dari semuanya. Lanjut diagram alur, Simple Adaptive Weighting atau SAW. Yang pertama menentukan kriteria bobot. Itu langkah pertama adalah menentukan kriteria akan digunakan dalam pengambilan keputusan dan memberikan bobot pada masing-masing kriteria sesuai dengan tingkat kepentingannya. Yang kedua, normalisasi matriks keputusan. Setelah kriteria dan bobot ditentukan, buat matriks keputusan yang berisi nilai alternatif pada setiap kriteria. Lakukan normalisasi untuk mendapatkan nilai yang terstandarisasi menggunakan rumus normalisasi SAW. Yang ketiga, menghitung nilai preferensi. Hitung nilai akhir untuk setiap alternatif dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai normalisasi dan bobot kriteria. Yang keempat atau yang terakhir, rankingan alternatif. Urutkan alternatif berdasarkan nilai preferensi yang diperoleh. Alternatif dengan nilai tertinggi adalah pilihan terbaik. Selanjutnya persamaan dan perbedaan SAW dan SMART. Yang pertama, konsep dasar. SAW menjumlahkan nilai terbobot dari setiap kriteria, sedangkan SMART mengalihkan nilai kriteria dengan bobot lalu menjumlahkannya. Yang kedua, normalisasi. SAW melakukan normalisasi dengan membandingkan nilai dengan nilai maksimal atau untuk benefit atau minimal atau untuk cost. Sedangkan SMART menggunakan skala 0 sampai 1 atau nilai utilitas tanpa normalisasi rumit. Yang ketiga, bobot kriteria. SAW dapat menggunakan berbagai metode untuk menghitung bobot. Sedangkan SMART biasanya menggunakan bobot langsung atau dari perbandingan berpasangan. Yang keempat, kompleksitas. SAW lebih sederhana dan langsung dalam perhitungan, sedangkan SMART lebih fleksibel tetapi terkadang lebih kompleks. Selanjutnya adalah kata-kata hari ini. Jangan terlalu serius jadi orang dewasa. Kadang kita butuh pura-pura sibuk sambil ngopi biar kelihatan penting. Guys, salam satu joran. Saya Muhammad Akbar, berpamit undur diri. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari tutorial saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.